Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nur El Goldamir, SSI, MSI, dosen tetap pada program studi S1 Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan gambaran pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman dengan kode mata kuliah STK 03122-004 berbobot 3 SKS yang diselenggarakan pada semester 2, sekaligus menampilkan praktek pembelajaran yang dilaksanakan bersama mahasiswa sebagai implementasi dari rencana pembelajaran semester. Mata kuliah Algoritma dan Pemrograman merupakan salah satu mata kuliah dasar yang memiliki peran penting dalam membangun kemampuan berpikir komputasional mahasiswa. Mata kuliah ini menjadi fondasi bagi berbagai mata kuliah lanjutan di bidang matematika, statistika, sains data, dan komputasi. Kompetensi tersebut sangat diperlukan dalam mendukung pembelajaran pada mata kuliah lanjutan seperti komputasi, statistika, data mining, machine learning, serta berbagai mata kuliah lain yang memanfaatkan komputasi sebagai alat analisis. Oleh karena itu, penguasaan mata kuliah ini menjadi salah satu kompetensi penting bagi lulusan statistika agar mampu menjawab kebutuhan dunia akademik, industri, maupun perkembangan statistika dan sains data di era digital. RPS merupakan dokumen akademik yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran selama satu semester. Dengan adanya RPS, proses pembelajaran dapat berlangsung secara terarah, sistematis, terukur, dan selaras dengan prinsip outcome-based education, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada capaian pembelajaran mahasiswa. Dalam pendekatan ini dirancang secara terpadu untuk memastikan mahasiswa mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berfokus pada pencapaian materi, tetapi juga pada pencapaian hasil belajar yang terukur melalui berbagai aktivitas pembelajaran dan evaluasi yang relevan. Berdasarkan RPS, mata kuliah Algoritma dan Pemrograman mendukung pencapaian 3 CPL, menjadi landasan dalam merancang aktivitas pembelajaran sehingga setiap materi, latihan, dan penguasaan yang diberikan kepada mahasiswa memiliki kontribusi yang jelas terhadap kompetensi lulusan program studi statistika. Untuk mendukung capaian tersebut, mata kuliah ini memiliki 4 CPMK yang menjadi acuan dalam menentukan materi pembelajaran, strategi pembelajaran, aktivitas praktikum, penugasan, serta bentuk asesmen pada setiap pertemuan sehingga kompetensi mahasiswa berkembang secara bertahap dan terukur sesuai dengan target pembelajaran yang telah ditetapkan. Untuk memastikan setiap CPMK dapat dicapai secara bertahap, mata kuliah ini dijabarkan ke dalam beberapa sub CPMK yang menjadi target pembelajaran pada setiap pertemuan. Dengan penyusunan tersebut, mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang sistematis, berkesinambungan, dan mendukung pencapaian CPMK serta CPL secara utuh. Secara keseluruhan, materi pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman disusun secara bertahap sesuai tingkat kompleksitas kompetensi yang ingin dicapai mahasiswa. Video ini akan ditampilkan merupakan praktik pembelajaran pada pertemuan kedua. Pertemuan ini dipilih karena membahas sub CPMK 2. Ujung pembelajarannya yaitu dapat membuat program untuk masalah yang ditentukan, dapat membaca program dan menebak output dari program, dapat menemukan kesalahan dari suatu program yang diberikan. Oleh karena itu, pada pertemuan ini dirancang tidak hanya berfokus pada pemahaman konsep, juga pada praktek langsung sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang aktif dan bermakna. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menerapkan pendekatan Student Centered Learning atau SCL, yaitu pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat proses belajar. Mahasiswa tidak hanya menyimak penjelasan materi, tetapi juga aktif mengamati contoh program, berdiskusi, menyelesaikan latihan, mengimplementasikan algoritma ke dalam bahasa program C++, menganalisis kesalahan, serta mempresentasikan hasil pekerjaan. Sementara itu, saya berperan sebagai fasilitator yang memberikan arahan, pendampingan, pertanyaan pemantik, dan umpan balik agar mahasiswa dapat membangun pengetahuan dan keterampilannya secara mandiri. Dengan pendekatan ini diharapkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan pemecahan masalah mahasiswa berkembang secara optimal. Untuk mendukung tercapainya sub CPMK, saya menerapkan model Problem Based Learning atau PBL.
Dalam proses pembelajaran, saya memanfaatkan berbagai media pembelajaran yang dipilih sesuai dengan karakteristik materi dan kebutuhan mahasiswa. Media tersebut meliputi slide presentasi, perangkat lunak pemrogrammasi C++, contoh kode program, lembar kerja mahasiswa, platform pembelajaran digital 1Undi, serta Google Classroom sebagai media pendukung pembelajaran. Melalui 1Undi, saya mengelola kontrak kuliah, membagikan RPS, mengelola presensi dosen dan mahasiswa, mengelola penilaian, serta mendokumentasikan aktivitas pembelajaran. Sementara itu, Google Classroom saya gunakan untuk membagikan materi perkuliahan, memberikan dan mengumpulkan tugas, menyampaikan pengumuman, memfasilitasi diskusi, serta memberikan umpan balik kepada mahasiswa. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya mengintegrasikan 3 komponen utama proses pembelajaran, yaitu delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Pada aspek delivery, materi disampaikan secara sistematis melalui penjelasan konsep, demonstrasi contoh program, dan pemberian latihan yang mengacu pada sub CPMK pertemuan. Pada aspek interaction, saya membangun komunikasi 2 arah melalui tanya jawab, diskusi, penyelesaian masalah, praktik pemrograman, dan pemberian umpan balik sehingga mahasiswa berperan aktif dalam proses belajar. Selanjutnya, pada aspek assessment, saya melakukan penilaian secara berkelanjutan melalui observasi, latihan, penugasan, kuis, dan evaluasi hasil praktik. Saya menerapkan penilaian secara berkelanjutan selama proses pembelajaran. Setiap teknik penilaian dilengkapi dengan rubrik penilaian yang mengacu pada indikator capaian pembelajaran, sehingga hasil penilaian dapat digunakan untuk memberikan umpan balik kepada mahasiswa, sekaligus sebagai dasar perbaikan proses pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Dalam menyusun dan melaksanakan pembelajaran, saya menggunakan sumber belajar yang mengacu pada pustaka yang utama dan pustaka pendukung serta bahan ajar atau slide perkuliahan yang saya susun sendiri sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Dengan memanfaatkan berbagai referensi yang kredibel dan mutakhir tersebut, saya berupaya memastikan bahwa materi yang disampaikan memiliki dasar akademik yang kuat, relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, serta mampu mendukung ketercapaian CPL, CPMK, dan sub-CPMK secara optimal. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan kedua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, masih semangat? Masih. Sebelum kita mulai perkuliahan ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa sebenarnya. Siapa yang bisa merangkum materi sebelumnya? Siapa yang bisa? Ya, silakan Ipa. Ya, baik. Saya akan menjelaskan materi yang sebelumnya. Jadi materi sebelumnya itu bisa membuat program C++ dari awal untuk menyelesaikan masalah, kemudian bisa membaca kode program dan menebak output yang dihasilkan tanpa harus menjalankannya, itu bisa dibagi. Nah, untuk menjalankan program C++ itu bisa menggunakan dev C++. Karena itu cukup sederhana, buka dev C++, buat file baru, kemudian compile program bisa dengan tombol F9 dan run program dengan F10. Selain itu juga belajar struktur dasar program C++ yang program diawali dengan library seperti input, stream, kemudian yang memiliki fungsi utama main. Terus juga ada perintah out yang digunakan untuk menampilkan output pelajar, kemudian menggunakan garis miring N untuk membuat garis baru. Kemudian setiap instruksi harus diakhiri dengan tanda titik koma dan sistem pause yang digunakan agar jendela input tidak langsung. Baik, terima kasih, bagus ya. Dan rangkuman dari materi sebelumnya, yaitu materi pedoman 1. Sebelum saya bahas untuk materi berikutnya, saya informasikan kembali ya, presensi jangan lupa isi ya di 1Undi. Bahkan sampai batasnya nanti di akhir pertemuan ini. Yang pertama kita akan membahas namanya karakter khusus di bahasa C++. Nah, di sini ada berbagai macam karakter khusus di bahasa C++.
itu digunakan untuk merepresentasikan karakter yang tidak dapat diketik secara langsung. Terus penggunaannya itu untuk memformat teks di konsol dan selalu diawali dengan karakter backslash sangat berguna saat menggunakan fungsi cetak seperti code. Nah, sebelum saya akan membahas karakter visual, saya akan bertanya apa arti fungsi dari backslash b. Intan, silakan. Itu adalah modul spasi atau backslash. Oke. Satu lagi saya mau bertanya terkait karakter khusus, yaitu backslash r. Kira-kira siapa yang bisa? Oke, silakan lagi. Untuk backslash R itu untuk ganti barisan. Oke, baik, bagus. Jawabannya tepat sekali. Ya, mungkin ada beberapa karakter escape dan fungsi dan artinya ya. Apalagi ya ini backslash n itu kolom pertama, barisan pertama ada backslash t, dan horizontal, backslash b itu menurut satu spasi. Ya, seterusnya lagi ini tadi ada backslash r tadi yang nanti berarti sekali untuk jumlah. Nah ini sebelum dijalankan, sebelum kita praktekkan langsung ini kode C++ ini, kalau kita inputkan ini apa adanya ini kira-kira itu error. Susah error. Error apa sukses? Yakin? Ya sukses. Nah kalau sukses kira-kira untuk yang kode yang seperti ini kira-kira outputnya apa? Dan bisa jelaskan ini siapa? Rizwan, yang mana namanya Rizwan? Ya. Kalau dari situ itu tuh kurangnya di yang setelah kurang backslash di setelah B sebelum yang 000. Nanti Nah ini kalau dijalankan seperti outputnya seperti yang disampaikan Rizwan. Nah kalau misalkan ini programnya kita tambah backslash-nya itu di sebelum 00 yang ada angka 00 ini, kira-kira outputnya apa? Kira-kira siapa yang bisa? Ya, Fitri. Outputnya nanti itu akan menghasilkan kata kan awalnya tuh kalau apa adanya gini nanti kan ada yang membingung terus 000 huruf n terakhir. Ketika ditambahkan backslash setelah huruf B sebelum 00 itu hasilnya akan menjadi membingung tanpa cuma sampai di kata membingung saja. Untuk membuktikan bahwa tebak-tebakan kita tadi ini benar kan outputnya, nah silakan mahasiswa praktekkan langsung kode C++ pada contoh yang ini. Tadi ya hasil yang kalau disampaikan ini kan ini tadi saya nyoba yang menghilangkan tiga angka 00 ini jadi hasilnya kayak gini membingungkan. Cepat dijalankan. Ini ya, yang tadi tetap di input apa adanya yang sesuai yang contoh. Nah, satu lagi, nah, seperti dijalankan. Kalau ditambahkan backslash jadi yang bingung. Nah kalau ini yang ditambah bersama, ya, kalau yang belum ditambah backslash-nya, tadi bukan benar ya, tadi outputnya. Oke, selanjutnya bahas mengenai konstanta. Konstanta itu adalah suatu nilai yang tidak dapat diubah selama proses program berlangsung. Jadi nilainya selalu tetap dari awal hingga akhir program. Nah ini untuk mendeklarasikan konstanta. Jadi menggunakan pagar divide. Jadi dalam bahasa C++, konstanta sering dideklarasikan menggunakan preprocessor directive di awal program sebelum fungsi utama.
Nah, ini contohnya yang ada di ini. Jadi ada pasar define, jadi ada pagar define, pagar define. Jadi aturannya itu penulisan pagar define ini tidak diakhiri ya dengan titik koma. Jadi kalau misalnya pada titik koma nanti akan muncul error. Jadi itu biasanya tulis dengan huruf kapital, tapi juga dengan huruf biasa. Untuk lebih bagusnya setelah define ini menggunakan huruf kapital. Tujuannya untuk membedakan dengan variabel biasa. Selanjutnya kita bahas mengenai variabel. Nah, apa itu variabel? Variabel adalah suatu pengenal yang digunakan untuk mewakili dan menyimpan suatu nilai tertentu di dalam memori komputer saat program berjalan. Berbeda dengan konstanta ya, nilai dari suatu variabel bisa diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan komputasi. Nah, jadi aturan penamaan variabelnya, karakter pertama harus berupa huruf atau garis bawah. Karakter selanjutnya boleh berupa gabungan huruf dan angka. Panjangnya bebas, tetapi hanya 32 karakter pertama yang terpakai. Nah, jadi ini ada juga aturannya yang tidak boleh menggunakan spasi. Jadi kalau menggunakan underscore ini tidak boleh ya. Selanjutnya tidak boleh menggunakan simbol khusus seperti tanda tanya, angka dan lain-lainnya. Nah, kemudian tidak boleh menggunakan kata kunci keyword bawaan dari C++. Selanjutnya kita akan bahas mengenai deklarasi dan tipe data. Nah, ini ada macam-macam tipe variabel dan keterangannya. Nanti bisa dilihat di slide yang akan saya berikan ya. Format dasarnya, jadi sintaks dasar ini tipe underscore variabel. Jadi di sini nama underscore variabel. Nah, ini contohnya ada di slide ini. Kemudian kalau menggunakan komentar dalam kode, nah jadi ada tanda ini ya garis miring. Ini dua, ini digunakan untuk memberikan komentar satu baris. Komentar ini akan diabaikan oleh kompilator dasar penggunaan sebagai dokumentasi program. Selanjutnya ini mengambil input dari pengguna. Jadi untuk menginput bilangan atau karakter dari keyboard menggunakan fungsi cir. Cir ini harus diikuti dengan operator ekstraksi. Nah, contohnya cir, nah ini ada operator namanya operator namanya ekstraksi. Terus nilai. Programnya akan berhenti sejenak menunggu pengguna mengetik nilai dan menentukan tombol. Silakan buat ini di komputernya masing-masing. Silakan. Sebenarnya udah ada yang namanya sudah menyelesaikan program yang ada di slide kita ya. Nah, kira-kira outputnya apa? Masukkan nilai A. Terus setelah masukkan nilai A, apa yang muncul lagi? Masukkan nilai B. Nah, selanjutnya berarti udah bisa semua ya. Kira-kira ada pertanyaan? Mengapa library iostream dilakukan pada program itu kalau? Nah, kira-kira ada yang tahu jawabannya? Ya silakan. Karena library iostream itu untuk menyediakan fasilitas input dan output dalam program SQL-DOS. Tanpa menyertakan library iostream, program tidak akan berjalan dan akan mengeluarkan error pada proses komunikasi. Luar biasa ya mahasiswa siang hari ini ya. Oke, selanjutnya kita lanjut materi berikutnya mengenai operator aritmatika dalam C++. Jadi ada tambah kurang yang digunakan untuk tambahin jumlahan, jadi strip ini atau kurangi namanya pengurangan berlaku untuk tipe integer maupun float. Kemudian ada kali lagi ya, dikali seperti ini ya. Terus sebaliknya gunakan untuk perkalian dan pembagian. Ada beberapa aturan fungsinya, yaitu pertama pembagian integer. Nah, jika A dan B bertipe bilangan bulat, maka A bagi B akan membuang sisa desimalnya. Nah, jadi contohnya 15 bagi 6 sama dengan 2. Ini bukan setengah. Jadi operator modulo A modulo B mencari sisa hasil pembagian.
Nah, selanjutnya saya ada ngasih studi kasus di GCR, Google Classroom. Silahkan dicek Google Classroom-nya. Di situ ada 4 studi kasus. Dalam kelas ini kita bagi menjadi 2 tim. Ada tim A, ada tim B. Jadi saya tunjukin sendiri ini tim A, B-nya. Jadi di sebelah kanan saya dari setengah ke sini itu tim A, setengah ke pojok kiri sini tim B. Silakan duduk pada timnya masing-masing. Silakan kita mau ngambil topik apa? Topiknya topik A ya. Untuk tim B topiknya mau pilih apa? Dari tim B di topik C itu analisis kesalahan. Ya, analisis kesalahan ya, dan ini cara yang silakan diskusi sama orang-orang timnya ya. Nanti baru diskusi lagi mengenai studi kasusnya. Kira-kira diskusinya udah selesai nih? Sudah ya. Kita mulai ya. Dulu apa tim B dulu nih? Tim B dulu ya. Silakan. Nah, jadi topiknya tadi kan analisis kesalahan. Nah, terus seorang teman kalian membuat kode untuk mencetak tulisan halo lengkap dengan tanda petiknya pelayan. Dia menulis kode seperti ini. Si out, 2 kurung sudut, petik halo, petik titik koma, namun kodenya error. Jadi kenapa itu error dan bagaimana penulisan karakter khusus atau escape sequence yang benar untuk memperbaiki? Kira bagaimana tim A? Ya, karakter ya. Selanjutnya berarti tim A untuk mendapati studi kasus tim B. Silakan. Jadi, mengapa publikator C++ membuang sisa alamat desimal pada 15/6? Bagaimana cara agar hasil itu 2,5? Di dalam bahasa C++, jika operasi aritmatika seperti pembagian dilakukan antara dua buah bilangan bulat di data in, maka publikator akan otomatis melakukan. Karakteristik utama dari pembagian integral adalah hasilnya berupa bilangan bulat juga. Oleh karena itu, C++ akan melakukan pemotongan dengan membuang semua angka di belakang koma tanpa melakukan pembuatan ke atas atau ke bawah. Nilai 15/6 yang aslinya 2,5 akan dipotong menjadi 2. Agar C++ menghasilkan nilai desimal 2,5, angka yang dibagi harus dideklarasi sebagai tipe data pecahan, float atau double. Solusi pertama bisa menambahkan desimal pada angka, misalnya float hasil sama dengan 15.0/6. Solusi kedua bisa melakukan testing jika menggunakan variabel int a sama dengan 15, int b sama dengan 6. Maka hasil sama dengan float apa tree. Lalu pakai float hasil akan mencetak 2,5. Nah, kira-kira bagaimana tim B? Sudah lima ya. Sudah bagus. Oke, di sini di bagian berikutnya ini ada latihan soal. Sebenarnya juga ada jawabannya untuk memanfaatkan materi kita yang telah kita bahas tadi. Ini nanti dicoba. Ini ada pertanyaannya, terus ini ada kodenya. Nanti dicoba waktunya. Nanti bisa juga dari waktunya terus bikin programnya, bisa juga di sini. Saya berikan sekitar 2 ini mengenai yang pertama ini membahas spesifikasinya, soal terbentuk karakter modulo, yang soal ketiga itu karakter khusus, keempat itu konstantal luas lingkaran, yang kelima ini mengenai hierarki operasi penambahan itu. Nanti coba semakin banyak latihan semakin mantap ya penerapan dari materi kita hari ini. Nah, kira-kira ada yang bisa bantu menjelaskan, menyimpulkan materi kita hari ini? Siapa? Asri, silakan. Jadi untuk materi hari ini itu membahas konsep dasar dalam pemrograman C++. Yang pertama itu ada karakter khusus atau escape sequence yang digunakan untuk mengatur tampilan output, misalnya untuk membuat baris baru, memberikan teks atau menampilkan karakter tertentu seperti tanda petik. Terus kemudian ada konstanta, yaitu nilai yang sifatnya tetap
dan tidak dapat diubah selama program berjalan. Terus ada juga variabel, di mana variabel ini berbeda dengan konstanta. Variabel ini digunakan untuk menyimpan data yang nilainya bisa berubah sesuai kebutuhan program. Selain itu, materi ini juga membahas tipe data dasar seperti int, float, double, char, dan bold yang digunakan untuk menentukan jenis data yang disimpan. Terus selanjutnya dipelajari juga cara menerima input dari pengguna menggunakan shift dan menampilkan output menggunakan shift out. Terus terakhir ada operasi aritmatika sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulo yang dilakukan untuk melakukan perhitungan dalam program. Oke, baik. Mantap ya, udah bisa merangkum materi kita hari ini. Bagus. Nah, saya kasih tugas ini terhadap materi kita hari ini ya, supaya mantap. Saya beri tugas. Tugasnya ada di tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Nanti jawabannya dikirim melalui Google Classroom dan deadline-nya ini 5 hari ke depan. Sekian ya untuk materi pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf terbatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan saya mengenai pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah algoritma dan pemrograman. Sebagai seorang dosen, saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pengembangan metode, pemanfaatan teknologi pembelajaran, penggunaan referensi yang mutakhir, serta pelaksanaan asesmen yang objektif dan berkelanjutan. Video ini merupakan salah satu bentuk refleksi dan dokumentasi pelaksanaan tugas profesional saya sebagai dosen dalam bidang pengajaran. Saya akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan agar pembelajaran yang saya laksanakan semakin berkualitas, inovatif, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memberikan manfaat yang optimal bagi mahasiswa, institusi, dan masyarakat. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada para asesor atas perhatian dan waktu yang telah diberikan dalam menilai video penyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi ini. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai komitmen dan pelaksanaan tugas saya sebagai dosen profesional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.